Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tingkat 3 semester 5 yang mengampu mata kuliah penelitian PAUD. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Tia Citra Bayuni, pada mata kuliah yang berbeda dari semester sebelumnya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai penelitian PAUD. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Suci Utami Putri MPD dan Tia Citra Bayuni MPD. Saya sendiri, mungkin nanti di sini kita akan kolaborasi pada setiap pertemuan atau pertemuan tertentu mengenai penelitian PAUD dan materi-materi yang akan kita bahas. Selanjutnya, mata kuliah ini berjumlah 3 SKS dan dilaksanakan pada hari Kamis. Sebelum kita masuk ke silabus perkuliahan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, absen. Saya akan memberikan linknya pada grup Telegram yang sudah kita buat. Mata kuliah ini sedikit agak berat dari mata kuliah sebelumnya, jadi saya harap kalian lebih serius karena penelitian PAUD ini merupakan mata kuliah yang akan berdampak pada hasil karya ilmiah, skripsi kalian nanti di semester akhir ataupun pada kesempatan selanjutnya seperti S2, S3, kita tidak akan pernah jauh dari yang namanya penelitian. Saya akan membahas mengenai silabus perkuliahan selama 1 semester ke depan. Yang pertama yaitu orientasi perkuliahan, yaitu pertemuan pertama yang sekarang dilakukan. Dan yang kedua, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian dalam bidang pendidikan anak usia dini. Apa saja penelitian itu? Pengertiannya, bagaimana cara melaksanakan penelitian, metode apa yang bisa kita gunakan, jenis-jenis penelitian di PAUD itu ada apa saja. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif dan variabel penelitian kuantitatif. Apa itu pengertian kuantitatif? Apa saja metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif? Bagaimana populasi, sampel, cara mengolah data, analisis data, instrumennya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu instrumen penelitian kuantitatif dan analisis data. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis jurnal penelitian kuantitatif. Tentunya jurnal akreditasi nasional ataupun jurnal internasional yang menggunakan penelitian kuantitatif dalam metode penelitiannya. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif. Kita akan berbicara mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif, variabel penelitian kuantitatif, instrumen penelitian kuantitatif, dan analisis datanya. Selanjutnya, kita pun akan menganalisis jurnal penelitian kuantitatif. Selanjutnya lagi, kita akan berbicara mengenai penelitian tindakan kelas. Dan tentunya akan tetap menganalisis jurnal atau artikel mengenai penelitian tindakan kelas, dan tema terakhir yang akan kita bahas adalah penelitian research and discovery atau R&D dan mixed method. Apa saja yang harus dilakukan saat melaksanakan penelitian R&D, tahapannya seperti apa, instrumennya bagaimana, pengumpulan dan pengolahan datanya seperti apa, semua akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Selanjutnya, ada beberapa proyek yang akan kita lakukan selama 1 semester. Di antaranya ada 3 proyek. Yang pertama, membuat resume buku. Yang kedua, kita akan menganalisis jurnal. Dan yang ketiga, membuat proposal penelitian. Begitu
Dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap penilaian. Penilaian apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama ada kehadiran, yang kedua keaktifan dalam kelas online, aktif dalam diskusi, aktif dan antusias dalam melaksanakan mata kuliah penelitian PAUD, terus tugas proyeknya dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya ada UTS dan UAS. Next, kita akan berbicara platform atau aplikasi apa saja sih yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Nah, yang pertama adalah Google Classroom. Saya sudah membagikan linknya ke kelas, sehingga tolong dipastikan kepada PJ masing-masing kelas untuk memastikan setiap temannya, jumlah mahasiswa yang ada atau mengikuti mata kuliah penelitian PAUD masuk semua ke Google Classroom sehingga tidak tertinggal oleh informasi yang akan diberikan di sana ataupun materi yang akan dibagikan di Google Classroom, tugas yang akan diberikan di classwork, dan cara pengumpulan tugas biasanya saya menggunakan classwork yang ada di Google Classroom seperti itu. Mungkin tidak asing ya untuk kalian. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi baru. Sebelumnya kita menggunakan WA, WhatsApp yang terkadang penuh ya error handphonenya karena semua yang ada di sana harus di-download dan masuk ke memori internal handphone. Nah, kita gunakan aplikasi lain yang lebih ringan sehingga informasi yang disampaikan tidak akan terserap atau di-download secara langsung oleh handphone, tetapi hanya akan dibaca secara online. Jadi kita gunakan Telegram Group. Saya sudah membagikan linknya juga. Pastikan kepada PJ-nya sekali lagi, cek teman-temannya apakah sudah jumlahnya sesuai dengan yang mengampu mata kuliah penelitian PAUD. Jadi jangan sampai ada kisah mahasiswa yang tertinggal atau mahasiswa yang salah masuk kelas seperti itu ya. Nah, ini untuk 5B, 5A sama saja saya sudah membagikannya ya. Mohon dicek kepada PJ-nya masing-masing. Selanjutnya, perkuliahan daring merupakan hal yang tidak asing untuk kalian, karena sebelumnya juga sudah melakukan perkuliahan secara daring. Tetapi di sini saya jelaskan kembali bahwa perkuliahan yang akan kita lakukan itu terdiri dari 2 metode. Yang pertama sinkronus, yaitu secara langsung, dan asinkronus, yaitu tidak langsung. Sinkronus dilakukan secara langsung, kita akan menggunakan Google Classroom, Zoom. Jadi langsung itu maksudnya saat itu juga, diakses saat itu juga, misalnya ada kuis yang harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu, dengan kurun waktu yang disediakan, langsung nilainya keluar, seperti itu ya. Kita menggunakan Telegram Group nanti untuk kuis. Nanti ada tema-tema tertentu yang akan kita bahas, dan di akhir perkuliahan kita akan adakan kuis. Selanjutnya ada tatap maya via Zoom, atau presentasi secara langsung di Zoom. Kita akan membahas hasil diskusi seperti itu ya, secara langsung live via Zoom. Itu sinkronusnya. Nah, sinkronusnya itu apa saja? Nah, kita bisa pakai Google Classroom, misalnya ada classwork, saya menuliskan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di sana kalian bisa mengakses tugas di classwork dan mengumpulkan tugas di classwork juga. Misalnya tugas diberikan hari Senin, nah tetapi kalian bisa mengumpulkan dalam jangka waktu 1 minggu seperti itu. Nah, itu asinkronus, jadi tidak langsung. Jadi dikerjakan bisa kapan saja, yang pasti tidak keluar dari jadwal atau jam yang sudah ditentukan sebelumnya seperti itu. Atau misalnya kalian mengirimkan video dalam bentuk YouTube, video presentasi, video laporan artikel analisis jurnal, seperti itu bisa di YouTube, bisa di IG, secara langsung dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi tidak langsung saat itu juga, tetapi ada rentang waktu untuk mengerjakan, seperti itu ya. Jadi perkuliahan dari kita akan lakukan secara sinkronus dan asinkronus. Next. Saya di sini akan memberikan beberapa tips belajar daring agar sukses. Seperti itu. Yang pertama, buatlah perencanaan pengerjaan tugas dengan menuliskannya pada buku catatan pada setiap mata kuliah. Mungkin ini tidak hanya untuk mata kuliah penelitian PAUD, tetapi bisa kalian gunakan juga untuk mata kuliah yang lainnya.
buat perencanaan, kapan tugas diberikan, kapan harus dikumpulkan, apa saja yang harus dikerjakan. Kalian harus sedetail itu. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti semester kemarin ada salah satu mahasiswa yang mengumpulkan tugas salah alamat. Misalnya saya meminta mengumpulkan tugas di IG kelas yang sudah disediakan, tapi mahasiswa tersebut mengumpulkan tugas di IG-nya pribadi. Sehingga saat saya menilai, tugasnya itu tidak masuk. Dan ternyata mahasiswa tersebut ketinggalan informasi dari satu kelas, hanya ada satu mahasiswa yang seperti itu, ketinggalan informasi bahwa katanya tidak tahu informasi bahwa pengumpulan tugas itu di IG kelas. Nah, sehingga membuat delay. Ya, harusnya nilai dikumpulkan hari itu, saya store nilai jadi delay karena menunggu yang bersangkutan mengumpulkan kembali tugasnya ke IG kelas seperti itu. Jadi saya mohon tidak ada kejadian seperti itu lagi. Buat perencanaan, tulis jelas informasi dikumpulkan di mana, kapan, jam berapa, seperti itu. Selanjutnya, hindari SKS. Ya, ini penyakit yang sangat betah. Nah, hindari SKS, sistem kebut semalam. Jadi, usahakan kerjakan tugas jauh-jauh hari, jangan sampai mengerjakan tugas di nanti-nanti, akhirnya numpuk, waktunya hampir habis, sehingga tidak maksimal. Ya, ini bobotnya 3 SKS, jadi saya harap kalian sudah semester 5 juga, lebih serius, lebih giat, lebih rajin, dan kerjakan sesuai schedule, tidak mendadak, apalagi SKS. Selanjutnya, perhatikan kaidah penulisan dan referensi. Di sini kita mata kuliah penelitian PAUD itu sangat-sangat disiplin dalam penulisan. Untuk itu saya harapkan kalian mendownload KTI, karya tulis ilmiah buku pedoman KTI UPI yang terbaru 2020 ya di web UPI secara resmi. Nah, di sana ada kaidah bagaimana tata cara penulisannya. Jadi setiap tugas yang kita lakukan untuk mata kuliah ini diharapkan mengikuti kaidah penulisan KTI UPI. Ya, perhatikan referensi. Jangan main ambil saja, mentang-mentang daring, search di mana, ambil, nah tidak seperti itu ya. Kita hindari plagiarisme dari sekarang. Karena ini akan berguna untuk skripsi kalian, proposal skripsi nanti di semester akhir. Jadi, mulai membiasakan diri, hindari plagiarisme, dan menulis sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah UPI, seperti itu. Selanjutnya, selalu mengecek email, Telegram, Google Classroom, dan cek kembali tugas sebelum dikumpulkan. Perhatikan, apa benar prosedur pengerjaannya seperti itu? Syaratnya apa saja? Jadi jangan sampai disyarat menggunakan fontnya Times New Roman 12, kalian pakai Calibri 11. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus perhatikan rata kanan kiri. Pokoknya hal-hal kecil itu harus mulai kalian biasakan, kalian perhatikan, jadi jangan sampai tugasnya berantakan. Seperti itu. Terus kalau misalnya tugas, takut misalnya Word-nya berbeda dengan Word saya saat mengumpulkan jadi acak-acakan, biasakan mengumpulkan tugas dengan format PDF. Ya, jadi format tetap sesuai dengan aslinya, tidak terpengaruh oleh Word yang berbeda. Seperti itu, mohon diperhatikan ya. Cek kembali tugas sebelum Anda kumpulkan. Dan yang terakhir, biasakan bertanya mengenai hal yang kurang jelas dan kurang dimengerti. Silahkan ajukan pertanyaan kapanpun kalian tidak mengerti mengenai tugas, mengenai materi, ataupun hal yang ingin kalian ketahui melalui Telegram group yang sudah saya buat, sehingga nanti kita bisa diskusi secara bersama-sama di sana. Nah, untuk mata kuliah ini, saya rasa orientasinya cukup sekian. Untuk hal yang lebih lanjut mengenai materi, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan pastikan kepada para PJ untuk mengecek jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah penelitian PAUD
temannya sudah masuk semua atau belum, baik di Google Classroom maupun di grup Telegram-nya. Seperti itu. Dan saya harap kalian mendownload aplikasi Mendeley. Bisa dicari di Google, Mendeley Desktop. Kalian download. Dan kalian download juga pedoman karya tulis ilmiah UPI yang ada di web UPI. Ambil yang terbaru ya, sehingga nanti saat perkuliahan kalian sudah punya 2 pegangan itu. Oke, saya kira dicukupkan saja pertemuan kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.